Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberi kenikmatan iman, Islam, kesehatan maupun kesempatan sehingga kita semua dapat dipertemukan di bulan suci Ramadan tahun ini dan mampu melaksanakan segala amalan dan rangkaian ibadah di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa halangan suatu apapun. Sholawat ma'asalam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang insya Allah kita rasakan pada sekarang ini, dan semoga kita semua termasuk golongannya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak, Ibu, dan anak sekalian, bulan Ramadan adalah bulan tamu. Oleh karena itu, kita perlu untuk mengistimewakan bulan suci Ramadan ini, sebagaimana kita mengistimewakan seorang tamu yang sedang berkunjung ke rumah kita. Dengan cara apa kita mengistimewakan bulan suci Ramadan ini? Yaitu dengan cara mengerjakan segala amalan rangkaian ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Salah satu amalan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan adalah qiyamul lail. Qiyamul lail termasuk sholat yang utama setelah sholat fardu. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus sholati ba'da sholatil faridoti qiyamul lail," yang artinya sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah qiyamul lail. Hadis riwayat An-Nasa'i. Qiyamul lail dilaksanakan setelah sholat isya hingga menjelang fajar tanpa didahului oleh tidur. Berbeda halnya dengan sholat tahajud. Sholat tahajud dilaksanakan setelah tidur, ketika terbangun di waktu malam atau di sepertiga malam kita menunaikan sholat malam, yaitu dinamakan sholat tahajud. Ketika di bulan Ramadan, qiyamul lail bernama sholat tarawih. Jadi ketika kita sudah melaksanakan sholat tarawih, kita tidak perlu untuk melakukan qiyamul lail. Rasulullah mencontohkan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan melaksanakan sholat malam itu sama, yaitu 11 rakaat. Sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah dalam satu riwayat, ketika beliau ditanya tentang sholatnya Rasulullah, beliau menjawab, Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan sholat sunnah baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan melebihi 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, tapi jangan engkau tanya bagaimana indahnya dan bagusnya.
Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat. Jangan kau tanyakan bagaimana indahnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas juga bercerita bahwa beliau telah pernah melaksanakan sholat malam bersama Rasulullah, dan salah satu rakaatnya itu membaca 5 juz. Jadi di rakaat pertama Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan surat An-Nisa. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah sholat hanya 8 rakaat? Mungkin di masjid Bapak Ibu dan anak sekalian kebanyakan ketika melaksanakan sholat tarawih rakaatnya yaitu 23. Tapi kenapa Rasulullah kok cuma 8? Penjelasannya adalah karena ketika Rasulullah melaksanakan sholat malam itu sangat panjang. Ketika sudah sampai di 8 rakaat, waktunya sudah mendekati subuh, yang akhirnya Rasulullah menutup sholatnya dengan witir. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu merasa bingung antara sholat yang 11 rakaat ataupun yang 23 rakaat. Keduanya sama-sama betul, tidak ada yang salah. Sholat yang 23 rakaat itu dikerjakan ketika masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Jadi tidak usah ragu, yang salah adalah ketika kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk tidak melaksanakan qiyamul lail. Biasanya ketika di awal bulan Ramadan, orang-orang kebanyakan masih banyak sekali untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Masjid-masjid full, bahkan sampai ada yang melaksanakan sholat berjamaah di luar masjid. Tapi semakin hari jamaahnya semakin berkurang, lebih mementingkan dunia, yaitu membeli baju lebaran atau persiapan untuk lebaran. Padahal ketika kita melaksanakan sholat tarawih banyak keutamaan yang kita dapatkan. Berikut ini ada beberapa keutamaan sholat tarawih. Yang pertama, diampuninya dosa kita yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma Ramadana imama wahtisaban ghufira lahuma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa melaksanakan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan ini yang dimaksud adalah sholat tarawih karena iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosa yang terlalu akan diampuni. Nah, berarti Allah menjanjikan bahwa kita melaksanakan sholat tarawih, dosa kita yang terlalu akan diampuni. Yang kedua, apabila kita melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, kita akan dicatat mendapatkan pahala seperti sholat semalam penuh. Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatul." Yang artinya, barang siapa sholat mengikuti imam sampai ia selesai, maka untuknya dicatat pahala qiyam selama semalam penuh. Selain itu, ada beberapa keutamaan besar yang kita dapat raih ketika kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Yang pertama,
kita berpeluang untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu memiliki keutamaan 27 kali lipat dibandingkan apabila kita melaksanakan sholat secara sendirian. Yang kedua, ketika kita sholat berjamaah di masjid, itu memupuk rasa cinta kita terhadap masjid. Jadi ketika hati kita terpaut akan masjid, Allah berjanji untuk memberikan perlindungan kita di hari kiamat. Dan seseorang yang hatinya terpaut oleh masjid termasuk 7 golongan yang dilindungi Allah di hari kiamat nanti. Yang ketiga, sarana untuk pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu semuanya ketika melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid, di antara sholat tarawih dan sholat witir itu biasanya ada seperti ceramah, tausiah atau kultum. Nah, di situ kita akan mendapatkan ilmu dari kajian-kajian tersebut, baik tentang keagamaan ataupun hal-hal yang berkaitan tentang kebaikan dalam bermuamalah dan sebagainya. Yang terakhir yaitu utamanya adalah mempererat tali silaturahim. Masjid adalah tujuan bersama masyarakat yang tujuannya mereka itu sama, itu adalah melakukan ibadah kepada Allah. Dengan rutinnya mereka bertemu di masjid, tentu saja akan mempererat persaudaraan, menumbuhkan rasa solidaritas maupun kepedulian. Jadi tidak hanya mendapatkan spiritual, jadi sosialnya juga dapat apabila kita melaksanakan sholat tarawih di masjid. Yang mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.